Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Slam Channel. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi jadwal pendaftaran P3K tahun 2022, di mana Kemendikbudristek tahun ini membuka 758.018 formasi untuk guru, baik itu kategori 1, 2, 3 maupun 4. Berkenaan dengan itu, maka Bapak Ibu guru yang masuk 4 kategori itu bersiap-siap untuk mengikuti seleksi pendaftaran P3K tahun 2022 ini. Dilansir di halaman belajardirumah.org, ya, ini website online yang ada beberapa media yang menyatakan bahwa resmi informasi jadwal tersebut dibuka oleh Kemendikbudristek. Di halaman belajardirumah.org ini menyampaikan bahwa informasi seputar jadwal pendaftaran P3K tahun 2022 dalam rangka memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara ASN. Banyak orang mungkin termasuk Bapak Ibu yang sedang mencari informasi jadwal kapan pendaftaran P3K 2022 ini dibuka, sebab pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini bisa menjadi opsi atau menjadi salah satu harapan bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut CPNS yang tidak dinyatakan lulus dalam pendaftaran seleksi pegawai negeri sipil atau PNS. Oleh karena itu, Kemendikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ini sudah mengumumkan jadwal pendaftaran P3K tahun 2022. Terkait jadwal pendaftaran P3K tahun 2022 ini nanti bisa disimak dalam penjelasan berikutnya, ya, tetap di video ini. Kemudian Kemendikbudristek ini menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka formasi sejumlah 758.118 formasi untuk tahun 2022. Jadi tahun 2022 ini Kemendikbudristek ini membuka formasi sejumlah itu. Ini belum yang digabung dengan P3K tahap 3 tahun 2021 kemarin, karena masih banyak rekan-rekan yang lulus passing grade, tes seleksi di passing grade, tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, di tahap 3 ini tahun 2022 ini juga akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 untuk penerimaan P3K. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah daerah saat ini masih mengusulkan sekitar 17,3%. 17,3% ini Pemda yang masih mengusulkan formasi atau 131.239 formasi yang meliputi itu guru agama, kemudian guru seni budaya, kemudian guru pendidikan olahraga PJOK, dan guru TIK atau guru TK ya, pendidikan TK, taman kanak-kanak. Kemudian dalam upaya meningkatkan jumlah formasi, Dirjen GTK Kemendikbud, ini Bapak Iwan Syahril menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Teknologi bersama panitia seleksi ini Paselnas ini bersama dengan Kemenkyu dan Kemendagri masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dengan segera untuk menyampaikan usulan formasi yang akan dilakukan atau dipenuhi untuk tahun 2022 ini. Kemudian
Bacelnas juga masih dalam proses menyusun rancangan mekanisme rekrutmen guru P3K ASN ya pada tahun 2022 ini. Kemudian juga di laman belajardirumah.org saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi P3K untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh Pemda sesegera mungkin. Ini dilakukan supaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada tahun 2022 sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik. Ini ujar Bapak Iwan dalam rapat panja formasi guru P3K dengan anggota Komisi DPR 10 ya, Komisi 10 anggota DPR di gedung DPR MPR Jakarta pada 11 April tahun 2022 yang bulan kemarin ya. Kemudian dalam penyempurnaannya bahwa formasi untuk tahap ketiga pada tahun 2021 yang kemarin tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022 ini. Sehingga total yang tersedia untuk formasi tahun 2022 ini, baik itu yang tahap 3 tahun 2021 dan 2022 ini sebesar 970.410 formasi. Dimana nanti untuk pembagiannya adalah untuk kategori 1, 2, 3 maupun 4. Jadi formasi ketiga atau tahap 3 tahun 2021 itu tidak hilang, tetap ada dan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi. Nih, Bapak Ibu ya, ini adalah angin segar bagi kita semua, bagi siapa yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi. Ini yang disampaikan oleh Dirjen GTK. Karena itu, jika menilik dari formasi yang diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya. Jadi tidak perlu lagi melakukan seleksi nih kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK ya. Jadi tanpa harus melakukan seleksi. Nah, kemudian beliau juga menyatakan bahwa pihaknya juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah induk. Jadi diupayakan Bapak Ibu guru yang lulus nanti di penerimaan P3K tahap 3 tahun 2021 ataupun 2022 ini diupayakan akan mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran. Dalam artian bahwa guru-guru yang diterima nanti kemungkinan besar akan kembali ke sekolah induk sesuai dengan usulan dan kuota yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Apakah sekolah Bapak Ibu ini mengusulkan guru P3K atau tidak? Kalaupun tidak, mungkin nanti Bapak Ibu bergeser agak lebih jauh sedikit ya dengan sekolah yang Bapak Ibu sekarang naungi. Kemudian penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru P3K tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN. Jadi target pemerintah ini tahun ini adalah 1 juta guru ASN P3K. Kemudian Bapak Ibu, ini jadwal yang diambil di lini masa ya, pendaftaran P3K tahun 2022. Yang pertama adalah finalisasi data kebutuhan CASN dilaksanakan pada bulan Maret. Kita sudah lewat ya. Ini kemudian pembukaan informasi dilaksanakan pada bulan Maret hingga April. Tapi ini sampai saat ini juga masih menunggu ya pembukaan informasi usulan dari pemerintah daerah.
Kemudian validasi usulan formasi dilaksanakan pada bulan Mei. Kita juga masih menunggu apa saja sih formasi-formasi yang dibutuhkan, mata pelajaran apa, jenjang dan tingkatannya. Kemudian penetapan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Juni. Nih, Bapak Ibu, jadi penetapan kebutuhan dilaksanakan pada bulan Juni ya, kuota ini berdasarkan kuota. Kemudian penyampaian formasi ke KL dan Pemda ya dilaksanakan pada bulan Juni juga. Ini perlu diketahui bahwa misalnya nanti penyampaian formasi yang disetujui oleh pemerintah pada masing-masing pemerintah daerah yang diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah nanti akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Kemudian integrasi data kebutuhan dengan SSCASN ini dilaksanakan bulan Juni juga. Jadi nanti bulan Juni ini banyak agenda-agenda yang perlu Bapak Ibu pantengin ya berkaitan dengan P3K. Kemudian pengumuman seleksi. Nah, nanti pengumuman seleksi akan dilaksanakan di bulan Juli. Jadi kalau nanti sudah diumumkan kapan jadwalnya, pengumumannya dilakukan di bulan Juli. Kemudian pendaftarannya SSCASN BKN ini dilaksanakan juga bulan Juli. Kita tunggu saja ya jadwalnya. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan seleksi dilakukan juga bulan Juli. Jadi kalau ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kemungkinan besar dalam hitungan bulan, 1 bulan, 2 bulan mendatang, Bapak Ibu nanti akan sedikit sibuk berkaitan dengan jadwal pendaftaran P3K tahun 2022 ini. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu dan menjadi angin segar sehingga Bapak Ibu yang belum dinyatakan lulus di P3K tahun 2021 ini 2021 kemarin, tahun ini di 2022 ini Bapak Ibu lulus dan menjadi salah satu calon P3K Guru tahun 2022 ini. Tentunya semua dilakukan dengan usaha dan doa. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu diridhoi oleh Allah, dilancarkan segala pelaksanaannya, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, and subscribe di channel kami. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, kami akan selalu berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, kita ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.